Halo, jumpa lagi di Boskes, Bos Kecil Podcast. Oke, podcast spesial kali ini kita sengaja mendatangkan tamu spektakuler. Ini dia, siapa lagi kalau bukan Mas Al. Assalamualaikum Mas Al, apa kabar? Baik ya Mas Al ya, terima kasih. Kabar juga Om Ian dan juga Deal kabarnya. Alhamdulillah baik. Ditanyain kabarnya sama Mas Al. Baik, gitu jawab dong. Baik. Baik, gitu. Terima kasih ya Mas sudah mau mampir. Terima kasih juga undangannya udah Siap, mengundang jauh-jauh dari Tangerang. dari Tangerang, betul. Ini kebetulan Mas Al juga datangnya sendiri biasanya sama admin. Lagi masuk pesantren dia. Oh, lagi masuk pesantren jadi Mas Al sendiri. Gimana perjalanan selama dari Tangerang ke sini? Jalanan alhamdulillah lancar, ada macetnya dikit. Ada masjid Ada masjid dari mana? Masjidnya di Macetnya di Cisarua. jadi kasihan Mas Al tadi itu berangkat dari jam berapa tadi? Jam 8 dari Jam 8 Tangerang ya, sampai sini sampai sini jam udah bisa sholat Jumat. bisa jam 21-an lewat lah. Ah, ini namanya perjuangan keren Mas Ali. Terima kasih sudah benar-benar menyempatkan waktunya ya. Oke, langsung masuk ke pertanyaan ya Mas Al ya. Oke. Bisa ceritakan sedikit historis tentang Mas Al dan kenapa mobil Mas Al itu warnanya khas banget beda daripada yang Pas lain. banget tuh. Berarti aku ceritain sejarah mobilnya dulu. Boleh punya Mas Al. Jadi dulu mobilnya itu sebenarnya bukan punyaku, Oh, bukan lebih ke punya kakak lah, punya kakak pertama gitu. Oh, Kakak waktu itu beli istrinya abang deh, ibaratnya kakak ipar gitu. Dulu dia beli gitu. Nah, terus kakak yang pertama itu sebenarnya dia berlayar, oh pakai mobil kakak pertama berlayar. Nah, jadi pas mobilnya datang itu ke rumah kakak. awalnya. Kebetulan waktu itu dia langsung pulang lah gitu, emang pas pulang berlayar. Terus pas dia berlayar lagi, mobilnya itu dititip ke saya lah gitu. Oh, betul. Tolong dijaga, diurusin gitu. Nah, udah gitu mulailah main modifikasi lah, kayak ganti velg, diceperin gitu lah. Balik tipis-tipis lah gitu. Nah, terus kakak pulang lagi, waktu itu diubah-ubah lah gitu. Nah, terus kan kakak ipar yang ini kan almarhum nih, dipanggil lah, mana kuasa gitu. Terus juga mobilnya waktu itu nggak urus lah gitu. Oh, jadi Jadinya totalitas ke Mas Al. jadi ibaratnya itu langsung dibayarin lah sama papa saya lah mobilnya. Oh gitu. Jadinya udah mobil Sudah jadi saya gitu. gitu Mas Al. Jadi ini ceritanya khusus lah buat bos kecil ya. Jadi belum pernah curhat dimanapun. Keren. Kira-kira histori mobilnya begitulah. Oh, siap. Gitu. Terus kenapa warna mobilnya khas banget? Karena saya kan terlahirnya dari anak mobil lah gitu. Bahasa kerennya gitu. Jadi kalau di anak mobil itu kan ada yang temanya street racing gitu, kayak balapan, kayak film-film Fast and Furious. Terus ada tema elegan. Elegan itu kayak enak dilihat gitu. Lebih klimis gitu ya. Nah kalau saya itu lebih ke tema. Oke. Jadi tema itu lebih pengen beda dari yang lain lah gitu. Nah, habis itu browsing tema apa nih kira-kira yang Belum pernah ada. Gitu ya. belum pernah ada atau nyeleneh lah bahasanya gitu. Waktu itu Google ada satu Mercedes Cabriolet, gak ada atapnya. Dia itu di bawah jembatan Golden Bridge San Francisco. Pas saya lihat, kok mobilnya berkarat gitu, kayak mobil mewah sport car, tapi kok dia berkarat gitu. Nah, langsung saya WA teman saya yang jago editing Photoshop, coba dong di mobil gue nih, di mobil sport kayaknya keren nih, coba di mobil Rio gitu. Biasanya mobil Rio cocok, udah langsung bawa ke tukang print. Oh jadi itu semua di cat airbrush atau Stiker. Oh jadi Stiker wrapping printing. Jadi kan stiker kebanyakan satu warna tuh, satu warna dibungkus badan mobilnya. Kalau saya lebih ke printing. ke perintah. Jadi printing, begitu di print dia warnanya glossy, terus kayak ditiban lagi sama laminating doff. Jadi biar nggak luntur lah. Jadi semuanya di stiker ya, Di stiker tuh satu mobil body itu gambar gitu ya. asli karatan. Kebetulan gambarnya karatan kayak foto. Iya, Jadi beda dari orang melihat lah. Jadi itu sudah dikonsep lah ya. Dan sudah dikonsep. Oke, saya kan sering lihat Mas Al ini kayaknya sering ikut kontes ya. Betul, emang Sering saya ikut kontes terakhir konsepnya apa kalau gitu?
Kalau kontes itu karena tema mobilnya kayak terbengkalai lah atau abandoned car, jadi kayak saya tambahin alang-alang gitu di bawahnya. Oh, kayak rumput yang enggak kering gitu. Alang gitu. Oh, iya. Karena kan saya sering lihat ada mobil pinggir jalan, mobil sering kena dedaunan gitu. Coba saya aplikasiin kalau di kontes bisa nggak gitu. Begitu gue saya izin dulu sama panitianya. Oh, dan diterima. Dan diterima. Wih, keren Mas Almi. Jadi kayak berarti kayak saya nyampah lah gitu. Gitu. Oke, kalau Mas Al ini kalau di dunia pertoletan itu namanya Kalau nama mobilnya itu sih, saya kasih nama Prince Khalid. Itu Prince Khalid. itu nama ponakan lah. Oh, nama ponakan. Ponakan gitu. Jadi nama ponakan jadi buat nama mobil lah gitu. Oh, gitu. Namanya Prince Khalid. Prince Khalid. Orang Arab lah gitu. Oh. Raja Arab. Tapi Mas Al ini aslinya dari mana? Kalau saya lahir sih Tangerang. Oh, lahir di Tangerang. Cuma kalau orang tua dulunya asli Sumatera Barat. Oh, Sumatera Barat. Sumatera Barat. Jadi orang Minang. Oh, tapi sudah lama merantau. Merantau di Jakarta udah lama. Jakarta ya. Jadi kita yang Betawi aja ya. Bahasanya udah bahasa sini. Iya, makanya. Ini yang saya Tangerang banget itu. Tangerang banget. Oh, gitu. Oke, lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana awal mula Mas Al ini suka dengan telolet? Kalau suka telolet dulu dari tahun 2016. Dulu zamannya Oh, udah lama berarti ya? Udah lama 2016 ya? Waktu itu lagi sama keluarga kakak juga yang tadi saya ceritain lagi ke Taman Safari. Taman Safari. Lagi ke Taman Safari terus pas arah balik mau ke Jakarta kayak ada bunyi gitu. Dari bis atau dari mobil? bis. Oh, dari bis. Dari bis. Oke. Dan bunyi apa? Kok unik banget gitu. Langsung saya browsing. Oh namanya klakson telolet gitu kan. Karena penyebutannya gampang. Dan waktu itu kakak saya langsung pasang. 3 colong. 3 colong Maro asal namanya. Maro. Ah. Tahu. Warnanya silver. Yes. Warnanya silver. Nah, di situ tahun 2017 upgrade lagi ke MSK Pakistan. Sampai sekarang kayaknya dipakai. Masih ada. Masih ada, ya? Terus upgrade lagi ke MSK Pakistan tahun 2017 ada rezeki lebih lah. Pengen 6 corong gitu dulu. Inspirasinya dari Pak Ajis Garuda Mas Mahesa. Oh, Garuda Mas Iya, ibaratnya mainnya manual lah. Emang sudah terkenal banget. Sudah manual dulu. Nah, dulu inspirasi di situ. Pengennya nadanya coba kita bedain ya. Ini nadanya. Ini nada modulnya MSK Pakistan zaman dulu. Zaman Hasan dulunya. Udah tahu belum? dulu kali bunyinya gitu. Gitu ya. Belum gitu. Mas Almi sudah lebih dulu. Tahu nada ini ya. Nah, terus singkat cerita 2017 itu idola saya itu emang Garuda Mas Mahesa dulu lah. Oh, Sama dulu ada bis warna ungu saya lupa namanya apa gitu. Ada juga dari Jogja atau mana gitu. Oh, Namanya Hasyim Asyari kalau nggak salah deh. dari pisah itu. PO-nya Hasyim Asyari warna ungu. Hasyim Asyari. Hasyim Asyari kalau nggak salah. Hasyim. Hasyim atau Hasyim gitu. Oh, Hasyim Asyari itu yang dari luar kota itu. Itu dari Jogja atau mana gitu. Nah, dia pakai modul juga waktu itu. Pas sama. juga lagunya. Nah, terus 2017 ke atas kayak telolet itu udah mulai redup lah gitu. Oh, udah mulai menghilang. Tapi di mobil tetap nempel. Oh, masih jadi Tetap nempel. pasang gitu. Cuma dulu ibaratnya jarang dikontenin lah. Yang lebih dikontenin ke si stiker karetnya. Oh, stiker Karetnya. Nah, baru di tahun 2023 sekitar bulan Juli lah. mulai lagi gitu ya. Ibaratnya waktu itu lagi mau diservis nih MSK Pakistan nih. Oh, mau servis. Mau diservis udah bukarat gitu lah. Emang Udah kayak mobilnya jadinya. Ini ya. Corongnya ikut karatan. Nah, itu dilepas. Pengen comeback gitu, pengen main telolet lagi. Nah, cuma waktu itu udah dilepas, ibaratnya di servis lah ke teman waktu itu. Terus abang kayak ngirim satu video nih. Udah yang Pakistannya biarin aja kita beli klakson ini nih. Waktu itu abang saya ngirim video Mas Bobi Rahma. Oh, Mas Bobi Rahma. Mas Bobi Rahma. Pokoknya yang orangnya tinggi lah. Orangnya Mas Bobi ini kayaknya banyak menginspirasi orang banget. Luar biasa Mas Abang saya ngirim itu. Saya bilang nih, udah pasangin aja Mas Bobi nih gitu. Kayaknya lebih ke song lah karakter si trompetnya gitu, lebih ke musikal. Kalau si MSK Pakistan ini kan lebih ke
melodi gitu. Oh, Bikin melodi. Nah udah gitu langsung check out lah di situ lah pokoknya check out. Nah terus dia dulu nih sebelum check out caranya gimana, Cara apa masaknya. dia beda, apa dia sama dengan MSK atau dia beda gitu. Pas saya lihat di YouTube-nya Mas Budi Rahma itu dia dipencet nih. Kalau MSK Bangsen kan ditahan nih, ditahan dia bunyi. Oh, Nah, gitu. kalau Basuri ini pencet main gitu, Main, sekali otomatis. pijit main otomatis gitu. Wah lebih keren nih gitu kan. Akhirnya beli, samain tuh sama Mas Bobi tuh dengan Basurinya, terus dengan modul Azipanya. Singkat cerita, saya carilah TikToknya nih. Mana sih Mas Bobi Rama gitu. Saya DM, Assalamualaikum, dibalas saya. Langsung. Waktu itu followernya tinggi lah, sekitar 100 ribuan gitu. Nah, dibalas tuh. Ibaratnya saya nanya, Mas Bubi gimana gitu. Oh tadi sebelum saya tadi, oh Mas Bubi beli gimana bla 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 blanya. Mas Bubi bilang katanya beli di David Strom gitu. David David Strom. Oh, hanya Om David Saya kira David Strom ini orang India nih awalnya nih. Oh, gitu. Mas Bubi kayaknya beli sama orang India nih. Terus Mas Bubi bilang, bukan Mas, dia orang Tawangmangu katanya gitu. Orang Tawangmangu katanya. Terus dikasih kontaknya atau apa aja gitu, langsung saya cek ceritanya. Tapi pemasangan sendiri. Masang waktu itu karena belum tahu kayak sekarang kan udah banyak nih. Waktu itu saya nyarinya yang ngerti listrik lah, yang kira-kira ngerti listrik siapa, udah saya pasang gitu. Gitu. Jadi pas gitu pasang itu, lalu ada tiba-tiba lewat FYP TikTok saya nih, mobil Toyota Calya. Iya. Di kanannya ada Pianica, di kirinya ada modul Alzipa. Mainnya manual. Oh, siapa itu? Namanya Ferdi Putra Satria. Ferdi Putra. Ya, namanya Ferdi Putra Satria namanya dulu. Si Om Seniman Angin. Seniman Angin. Cuma waktu itu belum tahu namanya Seniman Angin. Oh, iya, belum Kita tahu. saya bilang, wih keren nih, lebih Basuri tapi dia mainnya manual gitu. Oke. Saya lupa dulu yang DM saya atau Mas Ferdinya. Oh, yang DM. Ibaratnya langsung kenal di situ lah. Oh, jadi Mas Ferdi, Om Ferdi ini tahu tentang kelistrikan pasang atau gimana? Oh, enggak, maksudnya setelah pasang, tiba-tiba lihat FYP saya ada mobil yang jadi tadi gitu. menyambunglah Gitu. Ya. Saya kira awalnya cuma saya sama Mas Bobi doang kali yang punya mobil Basuri, ternyata ada orang lain gitu. Iya. Habis itu DM-an, terus ada inisiat dari Mas Ferdi lah. Kita bikin yuk perkumpulan mobil yang pakai Basuri gitu. Oh, dulu tuh Dulu terus saya bilang, oh yaudah ya kita bikin tukeran nomor WA lah. Oh, jadi saling kontak-kontak. Tukeran nomor WA gitu. Tukeran nomor WA, kasih Mas Ferdi bilang, berarti saya undang Bobi Rahma ya gitu. Oh, jadi Om Ferdi ini juga kenal sama? Rupanya kenal juga sama Mas Bobi Rahma, mungkin pernah ketemu kali mereka gitu. Oke. Nah terus tadinya namanya tuh pengennya Basuri Car Indonesia. Oh, Basuri Car Indonesia. Jadi saya bilang, Basuri ini nama brand, jadinya udah Terlalu Car Indonesia aja gitu. Oh, jadinya Terlalu Car Indonesia. Di sejarah itu awalnya cuma 10 member kan. Oh, awalnya. Tapi sampai sekarang sih alhamdulillah udah banyak. Keren. Luar biasa. Oke. Lanjut ya Mas Al ya. Untuk apa saja sih kesibukan Mas Al? Kan orang lain ini nggak tahu ya kesibukan Mas Al itu tahunya kan konten. Tapi sebenarnya itu Mas Al punya kegiatan apa di keseharian? Kesehariannya yaitu konten. Tetap konten, cuma ada selingan, ada usaha di luar. Oh, ada usaha di luar. Usaha sendiri atau bareng-bareng? Usaha jualan stiker usahanya. Oh, jualan stiker usahanya. Jadi merchandise-nya si mobil karat ini. Oke. Jadi Mas Al ini terkenalnya dengan mobil karat. Jadi kesehariannya beliau itu ternyata memang konten sama jual merchandise ya. Dan ada usaha pokoknya di rumah. Oh, ada usaha lain lagi. Bantu orang tua lah. Oke. Jadi punya usaha lain ternyata guys. Oke, lanjut ya, untuk Mas Al ini di daerah mana sih yang aman buat pilotan untuk di wilayah Tangerang? Kalau di Tangerang sih ada namanya daerahnya BSD. Di BSD. Jadi BSD itu dia bikin kota baru gitu lah. Tapi jalan masih kosong. Ya udah saya manfaatkan untuk konten. Karena kan susah banget nih konten bunyiin, bingung kan di mana kan, di pemukiman salah, di tempat ini salah. Jadi benar-benar cari tempat yang sepi, dan itu sih masih sawah, cuma udah dibikinin jalan lah. Oh, jadi itu belum dipakai buat mungkin buat masakan, cuma
mumpung masih kosong saya Oh, jadi manfaatkan. manfaat. Tapi di situ mainnya sendiri atau Mainnya sama- ada temennya juga. Oh, ada teman Ada browser juga di temannya juga, sana. teman browser juga. Oh, gitu. Jadi intinya Mas Al tuh kalau main toilet itu di tempat yang Yang kalau saya kosong pengen gitu di ya. tempat yang sepi. Sepi itu cuman mania tetap bisa. Temannya main ada kan, aja yang datang sih. Oh masih ya, tapi kan dalam kondisi masnya itu kan nggak ada Tidak ada pemukiman. sama kendaraan lalu lalang gitu. Tidak ada. Oh, Soalnya jalannya jalan baru. nah ini Saya. bagus nih kok gini jadi diberikan tempat yang khusus ya Betul. buat main toilet ini ya Ah. dan buat bikin konten terutama ya. Betul. Sekaligus Pesan yang paling ya. nomor satu. Kontennya. Oke lanjut ya Mas Al ya. Eh, apakah Mas Al masih aktif keliling keluar kota ataupun trip terakhirnya? Kalau trip terakhir kemarin ke Pangalengan. Oh waktu ke Pangalengan Pangalengan kemarin tanggal 1 Juli. 1 Juli sama kita. Iya. Iya kan bareng kita kan kayak. Betul, ada bos kecil juga. Kan waktu yang kemarin bawa mobil banyak ya. Mobil Ada bawa 3 mobil. Oh waktu itu Mas Al duluan Ya. itu ya. Kita belakangan mobil ya. Oh iya Itu iya. kan padat jalannya itu. Nggak bisa dulu. Motor jalannya luar biasa tuh dan Jalannya nanjak ke buat mobil saya sih luar biasa. Mas belok Kan mobil saya pendek kan. tapi itu Mas Al tuh itu kan ceper itu bisa dinaikin kan sih kalau bisa. Kalau saya sih cuma dipotong per aja sih. Kalau yang bisa naik turun itu kan pakai udah gitu. balon, pakai air source gitu. Oh gitu, itu nggak ada. Saya cuma udah pendek sih gitu aja. Kalau misalkan ada itu ngeri dong. Wah, saya udah biasa terbangin. Gitu. Iya, Punya terbang, gitu. punya trik dan caranya buat menghindari. Mau coba terbang nanti ya, terbang mobil. Wah, bisa terbang tuh Yang bisa terbang mobil. ngeri nih mau. Terbang sambil basuh Mobil kita. karantina aduh luar biasa mobil karantina. Oke lanjut Mas Al. Oke apa saja tips aman dalam mengejar kan apa mania sekarang tuh banyak apa ngejar-ngejar ataupun apa sih bahasanya mayat ya bis ataupun mobil-mobil telolet gitu kan. Nah tips yang aman menurut Mas Al itu gimana? Mungkin bagi saya ada 2 poinnya. Boleh Naik motor atau naik mobil. Bahasanya ngoyot tadi. Ngoyot. Kalau naik motor sih bagi saya pakai helm lah. Betul. Jangan cengtri. Jangan cengtri itu apa? Jangan bonceng 3 bahasa. Bonceng 3. Jakarta. Cengtri, bonceng 3. Jangan bonceng 3 gitu. Oke. Kedua udah paling maksimal lah. Dan juga minimal sih menurut saya jaraknya 10 atau 20 meter lah. Betul. Kalau menurut saya dari jarak jauh itu kan bis kan gede lah. Pasti udah kerekam lah. Menurut saya jangan terlalu dekat sama bis atau mobil lah gitu. Takutnya kan di belakang kita ada ambulan atau mobil apa yang mau buru-buru kan. Jangan bikin macet jalan sebisa mungkin lah. Pengendara lain. Yang kedua, boleh sih tetap boleh ngoyot, cuma jangan sampai membuat si driver atau orang lain berisik. Oh gitu ya. Yang penting sebisa mungkin jalankan milik kita bersama nih. Yang penting kita tetap safety, jangan sampai mengganggu orang lain. Kalau intinya mau tetap mengutamakan keselamatan dan juga pengguna jalan lain. Oke lanjut Mas Al, bagaimana cara terbaik untuk minta telolet supaya Mas Al ini bisa membunyikan telolet saat di jalan. Jadi kalau ada mania kan kita Nah cuman kan kadang kalau di jalan kan Mas Al pasti pilih-pilih dong, nggak langsung ada yang minta langsung kita kasih. Kan karena Mas Basuri niatnya menghibur gitu Okay. Pasti kan pengen kasih lah untuk konten mereka juga kan yang rekam gitu. Tapi kalau saya sih sekarang lebih lihat jalan sih, bukan lihat jalan, maksudnya lihat situasi lah. Situasi di keadaan. Kalau misalnya masuk jalannya agak kecil, itu sih saya mending dibilang pelit sekarang. Oh gitu ya. Karena emang ada beberapa momennya tuh kata kalau bisa kita nggak kasih sampai teriak-teriak saya udah mending dia teriak pelit lu udah daripada kita bunyiin takutnya kan kencang bunyinya. Ada orang sakit atau ada orang yang gak suka lah gitu kan. Jadi mending saya dikatain pelit, nanti juga manianya kadang-kadang DM, bang kok tadi nggak bunyiin sih di daerah ini, kok tadi nggak bunyiin. Nah, udah mending jelasin di sosial media. Oh gitu, jadi langsung diperjelas ya. Langsung berjelas aja. Jadi biar nggak mereka kecewa juga. Betul. Anak-anak sudah kayak DA itu termasuk jadi gimana kalau dia sudah minta itu kalau gak dikasih kan kayak kita aja kayak minta sama misalnya bis yang terkenal gitu, bunyiin dong, bisa kadang-kadang kan nggak gitu kan rasanya gimana. Tapi kadang-kadang saya juga mungkin supirnya nggak jadi kita nggak terlalu egois lah. Kalau Mas Al sendiri sering melihatnya
Kalau saya lagi seneng ngoyot sih. Lagi seneng. Lagi seneng ngoyot gitu. Yang sering dia bisa apa? Kalau saya sih aku sukanya Kiki Trans Nabila. Wah, Itu paling suka saya. Kayaknya nampilannya memang lagi naik daun. Lagi naik daun Yang gitu. kreator itu Mas Andri ya. Wah, Om Andri itu. Wah, Mas Andri suatu saat harus datang ke sini ya. Wah, Kita podcast bareng karena ini yang tamu-tamu saya ini yang menjadi bintang tamu ini kayaknya disebut Nabila dan Nabila. Om Andri pasti kan. Wajib datang gitu. Wajib datang ya. Oh, nanti harus ini. Oke. Walaupun habisnya kita lihat sini kita dulu ya. kita sediain lahan buat Oh, iya. Siap. Oke lanjut Mas Al. Untuk nada terbaik Mas Al yang paling suka itu nada apa? Bisa nadanya. langsung dipraktekkan. Mungkin ada dua kali ya. Ada dua. Oke, pertama dulu. Dulu saya sukanya nada ini nih. Yang pertama. Itu pertama. Dari cangkul ya itu. Nah, itu terinspirasi dari Om Ferdi Sudiman Angin. Om Ferdi. Yang disebut Om Ferdi, Mas Bobi ini kayaknya keren. Itu dia dua panutan saya lah ibaratnya lah. Gitu. Suhu ya. Suhu badan. Suhu badan lah ya. Oke lanjut yang kedua. Satu lagi yang kedua. Ais. Kalau ini terinspirasi dari mana? Ini suka dari gara-gara Om Ipan. Om Ivan Dan musik air hole. dan musik air hole itu Nah, ya. ini juga lagunya viral nih sampai Sultan Andara banyak gerakannya. Oh iya. Itu ada bisa nggak gitu ya? Itu sudah dilirik banget itu karena sudah menjadi benar-benar viral sampai Viral ya itu. itu. Ada itu. Jadi Om Ivan ini sebenarnya harusnya di Iya tuh. sama Om Ipan datang juga Om. harus banget juga yang kita Itu bahas ya. ya. Nada-nada dia bakal keluar apa nih guys. Kita harus kita ikutin tuh ya. Oke lah siap Mas Al. Jadi oke untuk pertanyaan selanjutnya keinginan terbesar Mas Al ini yang belum tercapai dari Komputer Lab ya. Apa kira-kira yang belum tersampaikan? Pengen 12 corong mungkin. Pengen 12 corong. Pengen 12 corong kan lah. Oh berarti Mas Al itu sampai sekarang masih 6 corong? Masih 6 corong. Oke, ya. Mas Al. Kan banyak nih teman-teman mobil yang lain pada langsung 12 corong. Oleh sih. Emang bisa 12 corong gitu. Pas saya denger lebih enak ya bunyinya gitu. Paling itu aja sih. Lebih nyaman. Goalsnya paling itu aja yang pengen sekarang. Ya, Mas Al pengen. Oh iya. Lebih satu yang dipotong. Bagi-bagi tuh. Lebih satu yang Mas Al pengen 12 corong masa dia 24 corong. Udah jauh ya. Sudah berlebihan banget itu. Oke lah. Iya. Mudah-mudahan bisa berpasang ya 12 corong nanti ya. Jadi kita bisa konten bareng di mana tadi BSD ya? Ini guys deh Oke, udah kapan-kapan padang aman lah yang sepi lah. Siap. Oke. Selanjutnya adakah pengalaman atau event tertentu yang berkesan dan gak bisa dilupakan sama kamu? Kalau event sih paling yang waktu di Pangandaran sih. Pangandaran Waktu bulan Februari yang bareng-bareng sama waktu itu rame-rame kita bikin joget Paumere waktu itu. Ngomongin pasti Di itu ada aktor penggerak. ada aktor penggerak masa tuh. Siapa itu? Pokoknya orang paling tinggi lah. Pasti Orang yang paling tinggi. Tim Bob dari Iya, Timbom itu ya, mobilnya Timbom. Aduh luar biasa dia. Itu. Apa yang nggak bisa dilupakan kenapa? Itu mungkin banyak yang kumpul semua lah. Oh jadi dari komunitas yang itu Dari TCI kumpul ya. gitu ya, dari TCI ya. Nah, terus yang kedua pas acaranya bos kecil. Acara bos kecil Acara bos di kecil di sini nih, ya, yang kecil nih. Ulang tahunnya Real waktu itu ya. Coba bilang Mas Asal biar undang lagi nanti pas Ya terundang lagi ya, bikin Nanti acara kita lagi ya. bisa amin doain Mas Al ini biar kita masalah lagi karena seru ya. Seru ya. Dan itu juga waktu itu kumpul lah satu Indonesia lah. Oh itu Sampai sampai banget itu. Jawa Timur, Jawa Tengah, wah kumpul semua juga Barat. Menurut saya itu positifnya Basuri itu kita sediain satu tempat, udah mainnya ngumpul aja di situ. Nah, bebas lah bunyinya di situ. Benar. Bebas Itu lebih di situ. lebih aman ya. Lebih aman juga. Jadi mereka pun juga bisa
foto Bisa sama mobilnya, foto. sama ownernya, Ya, langsung kan. lainnya. Kalau di jalan kan mereka cuma video. Ya videoin Terus, aja. kalau foto pun juga mungkin nggak bisa karena kan di pinggir jalan berhenti kan agak susah. Kan Jadi, takut mengganggu pengendara lain gitu bisa juga. bisa. Berarti Nah, nanti kita harus bikin acara lagi deh. bikin acara lagi nanti bilang Nanti apa ya? kita kumpulkan lagi semua komunitas motel lokal Indonesia. Siap. Oke, Oke. Mas Al nih Hmm. pertanyaannya tuh mengingat banyaknya anak-anak nih sekarang yang Hmm. menyukai toilet ya. Edukasi apa yang bisa diberikan kepada para mania? Ini kan dari tadi kan omnya terus nih yang nanya buat aku nih. Nah sekarang aku ada pertanyaan nih. Waduh, Tuh Deal nih, ganti om nih. Nah, ya, Deal itu bisa main pianika gara-gara pianikanya atau gara-gara suka basuri nih? Suka basuri. Suka basuri. Berarti gara-gara basuri jadi bisa main pianika. Coba dong satu lagu dong buat Om Aldo gantian. Tadi kan aku kan udah ngasih lagu cangkul. Coba dong. Deal buat aku satu lagu aja. yang Lagu kesukaannya Deal deh, apa aja deh. Lagu Jeger, Marcel atau apa lah yang paling disuka, yang paling gampang gitu. boleh. Asik. Judulnya apa judulnya? Dua laki ya. Judul laki. Oh, Itu sebenarnya udah lama pengen nada itu. Sempat dulu sempat minta lagunya itu. Oh, requestan papanya ya. Waktu itu kan sempat Ah. memang itu sudah menjadi proyeknya Oh ya. Om Ivan kan, jadi kita nggak bisa miliki Oh, udah pribadi gitu. ya. Oh. Karena memang itu sudah menjadi apa planningnya. Planningnya. Jadi ya sudah gitu ya. Cuman memang senang banget sama lagu itu Mas Al. Hmm. Nah pertanyaan saya belum jawab nih Mas Al. Apa tuh? Oh ya. Tadi untuk Oke. edukasi buat para mania nih. Kalau edukasi sih lebih ke harapan lah ya. Harapan sih buat yang di jalan nih, terutama yang masih di bawah 10 tahun lah. Ya anak-anak TT 10 tahun lah buat BL juga nih. Kalau ada unit yang disuka nih, entah mobil bis atau mobil pribadi atau siapapun, sebisa mungkin sih saya pengennya udah diem aja gitu. Cukup handphonenya udah gini aja. Nah itu kan ibaratnya udah rekam lah gitu. Udah rekam. Jadi nggak perlu lari-lari lah gitu. Jadi ibaratnya kita gede karena kalian, tapi kalian juga yang ngancurin kita gitu. Kalau menurut saya gitu. Jadi lebih cukup udah diem aja gitu. Jadi biar nggak usah lari-larian gitu kan. Kalau ada paling Jadi kita nggak fokusnya yang harusnya mereka perhatikan kanan kiri. jadi kan kayak refleks lari gitu. Lari terus kenapa-napa di jalan. Takutnya Jadinya kita bisa lakukan. mereka lagi lari, depannya ada motor, gitu. yang bahaya. Takutnya kan yang punya basuri yang kena gitu, nanti disalahin. Betul pasti makanya, dan kita pun sebagai apa ya driver gitu ya, dan yang kondisinya basuri ini ya, dari soal teror ini ya, kita pun juga harus lebih berhati-hati kalau misalkan memang tidak sesuai dengan tempat yang tidak menentukan ya udah kan udah kita udah jalan aja di kantin break aja yang mendingan deh. Oke, yang terakhir di masa doa dan harapan untuk DA nih sebagai bos kecil dan timnya bos kecil. Oh, terutama buat PA dulu nih, semoga jadi anak yang berbakti pada orang tua. Amin. Bisa jadi anak yang pintar, Amin. bisa membantu kedua orang tua juga. Utamakan belajar, jangan ngoyot. Pokoknya ngoyot lah nomor sekian aja gitu. Pokoknya utamakan belajar. Pokoknya ilmu lebih penting lah. Siapa tahu nanti Deal pintar belajar nanti punya PO bis gitu kan. Amin. Bisa ngoyot bareng nanti gitu. Ngoyot bareng gitu. Kalau mobil karet udah pernah nyobain sih belum sih? Iya, belum pernah dioyot. Belum pernah ya? Nanti kita cobain Mas Al ya. Benar. Nah, untuk doanya untuk tim Oh iya, buat kecil. papa mama juga semoga sehat selalu. Amin. Buat Om Ian juga Amin. sehat terus, Terima sukses terus juga. Amin. Terima kasih juga buat undang. Oh iya. Terus juga buat tim bos kecil, semoga makin melejit lah. Amin. Makin viral, makin banyak yang
banyak yang panggil lah gitu kan, videografer keren-keren Iya. nih gitu. Alhamdulillah. Semoga makin sibuk lah, makin Amin, banyak amin, rezeki lah. Ya intinya sih saya buat seperti itu sih ya untuk mengedukasi Terima kasih. dan memberikan tempat kepada suhu-suhu saya. Wah. Gitu kan. Suhu badan. Ya seperti contoh Mas Bobby itu kan sama Om Ferdi, Mas Al itu kan emang DA ini ngefans gitu kan. Daripada saya harus bikin konten yang harus jalan-jalan konten jalan ya. Kan saya buat seperti ini, jadi tujuannya biar semua pecinta telolet itu bisa tahu tujuan kita itu apa sih. Tujuan Mengadakan ada memasang telolet gitu. Betul. Itu sih. Pokoknya doain kita itu buat semuanya Semuanya doa. biar semuanya bisa berjalan dengan baik dan apa yang kita inginkan jadi tersampaikan ya Mas ya gitu ya. Edukasinya. Betul seperti itu. Oke Mas Al, terima kasih Terima kasih banyak. sudah menyempatkan waktunya untuk podcast bareng dengan Bos Kecil dan sudah jauh-jauh dari Tangerang main ke sini ke Cianjur sampai bermacet-macetan ya. Pokoknya sekali lagi terima kasih Terima ya. kasih banyak buat Oke. Bos Kecil. Amin. Oke Mania Bos Kecil, terima kasih sudah menyaksikan podcast Bos Kecil. Selanjutnya silakan komen request siapa bintang tamu kita selanjutnya yang wajib kami undang ke studio Bos Kecil. Oke, jangan lupa juga untuk terus dukung channel ini supaya makin berkembang dengan materi menarik dan bermanfaat lainnya. Caranya cukup subscribe, like, komen, dan bagikan ke mania yang lainnya. Tetap tampil tenang. Karena yang tenang sudah pasti senang. Gua makan udang.